Kisah Korun yang tenggelam bersama hartanya menjadi salah satu cerita yang tercatat dalam Al-Quran. Hal ini ternyata diambil dari istilah harta Korun, salah satu kerabat Nabi Musa alaihi salam yang bergelimang harta. Di balik kehidupannya yang kaya raya, ternyata tersimpan sifat kikir atau pelit hingga kesombongan. Sifat buruk itulah yang akhirnya membawa malapetaka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab yang pedih untuk dirinya. Yuk simak kisah Korun dan ambil hikmahnya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korun merupakan anak dari paman Nabi Musa alaihi salam yang juga merupakan bagian dari kaum Bani Israel yang saleh. Ia memiliki nama lengkap Korun bin Yasar bin Qahid bin Lawi bin Yakub. Nama Korun terkenal di kalangan umat Nabi Musa alaihi salam. Beberapa riwayat mengatakan bahwa sebelumnya Korun adalah seorang hamba yang miskin dan soleh. Ia memohon kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mendoakannya agar dirinya memiliki sejumlah harta. Doa itu pun dikabulkan. Korun berkembang menjadi orang yang kaya raya hingga terkenal. Sayangnya, ketenaran namanya ini bukanlah karena kebaikannya, melainkan karena kesombongan dan sifat kikir. Penyebab kesombongan Korun berasal dari harta kekayaannya yang sangat melimpah, dan ia justru lupa terhadap Zat pemberi rezeki dan maha kaya. Dalam kisah Korun ini, ia enggan membantu fakir miskin. Hidupnya bahkan semakin sombong, angkuh hingga menentang perintah Tuhannya. Hal ini tertuang dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihah latanu'u bil'usbati ulil quwwati idh qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Yang artinya, sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Nabi Musa alaihi salam. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Al-Qasas ayat 76. Kisah Korun digambarkan sebagai sosok yang sombong dan suka pamer kemewahan. Dalam tafsir para ulama, Korun keluar dengan baju mewah diiringi dengan 300 gadis berbaju merah. Belum lagi dengan sekitar 4.000 kendaraan kuda yang menyertainya di belakang. Siapa yang tak iri melihat harta benda dan kemegahan Korun? Dalam tafsir At-Tabari, para ulama mengartikan kata farihin sebagai takabur, zalim, berbuat kerusakan, arogan, dan tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri, sama seperti kisah Korun yang angkuh dan sombong, serta tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang dianugerahkan kepadanya. Selain itu, Korun juga pernah menerima nasihat untuk tidak membanggakan kebahagiaan dunia. Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah lupa akan bagianmu kepada dunia. Dalam buku tafsir fi Zilal Quran, Said pun memandang ayat ini sebagai keseimbangan. Maksudnya adalah seseorang yang dikaruniai harta kekayaan hendaknya selalu berorientasi kepada akhirat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak melarang siapa saja untuk mengambil sebagian hartanya untuk kepentingan duniawi selama sesuai kebutuhan. Sedangkan menurut At-Tabari, maksud dari arti ayat tersebut adalah sebagai berikut. Wahai Korun, janganlah engkau membanggakan diri kepada kaummu dengan banyaknya hartamu. Akan tetapi, carilah kebaikan akhirat dari harta-harta yang telah Allah anugerahkan kepadamu dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah di dunia ini. Dan janganlah engkau tinggalkan bagian dari keberuntunganmu dari dunia. Hendaklah engkau mengambil bagianmu untuk akhirat dengan melakukan sesuatu yang dapat menyelamatkanmu dari hukuman Allah. Tafsir At-Tabari. Kisah Korun tak berhenti dari kebiasaannya memamerkan harta. Selain sombong, ia juga sangat pelit bahkan menolak mengeluarkan zakat. Ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihi salam pergi menemui Korun dan memintanya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1.000 dinar hartanya. Korun juga diperintahkan berzakat 1 dirham dari setiap 1.000 dirham, 1 kambing dari setiap 1.000 kambing, dan seterusnya. Korun pun menghitung seluruh hartanya dan menyadari bahwa jumlah zakatnya ternyata sangat besar. Ia mengatakan bahwa amalan tersebut hanya akan mengurangi kekayaannya saja.
Korun pun mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa alaihi salam. Selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Nabi Musa alaihi salam. Tahukah kalian jika sekarang Nabi Musa alaihi salam ingin mengambil harta kalian? Fitnah Korun pada Nabi Musa alaihi salam. Ia seakan lupa bahwa semua harta benda yang dimilikinya merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha memberi dan Allah pula yang dapat mengambil kembali kemewahan itu kapanpun Dia mau. Akibat kesombongan dan kekikirannya itu, seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat Korun. Anak dari paman Nabi Musa alaihi salam ini ditenggelamkan ke dalam bumi seperti yang tercatat di dalam Al-Quran. Wa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Yang artinya, maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Al-Qasas ayat 81. Dalam kisah Korun ini, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memerintah bumi tentang apapun yang diinginkannya. Nabi Musa alaihi salam pun datang dengan wajah yang sangat marah. Beliau lantas berkata pada bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Tak lama kemudian, rumah Korun seketika mulai bergetar. Sosok sombong dan kikir ini mulai dibenamkan hingga bagian lututnya. Tak hanya dirinya, rumah hingga kaum pengikutnya pun ikut mengalami tragedi yang sama. Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Korun ini seakan tidak berhenti, justru semakin menenggelamkan Korun bersama hartanya hingga bagian pusar. Bumi pun terus menelan Korun hingga ke tenggorokan dan akhirnya hilang seluruhnya. Tempat Korun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Korun atau Bahirah Korun. Dari kisah Korun ini terdapat hikmah bahwa harta benda bagaikan pisau bermata dua. Kekayaan sejatinya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di sisi lain juga bisa menimbulkan rasa sombong hingga menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan keberkahan dan jauh dari malapetaka. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian mengerikan sebagaimana ditimpakan pada Korun, seorang yang sangat pelit dan kikir. Dia tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kekayaan yang luar biasa banyak itu. Sekian dari saya kisah Korun dan kekayaannya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menceritakan berbagai kisah-kisah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.